Burung Garuda besar gagah perkasa, lihatlah perisainya. Ini perisainya ya anak-anak ya. Perisai itu memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita ya. Jadi Pancasila ini adalah dasar dari negara Indonesia. Kalau burung Garuda Pancasila adalah lambang dari negara Indonesia. Anak-anak sudah. Jadi dasar negara kita apa? Pancasila. Apa lambang negara kita? Sama ya bunyi dari Pancasila ya. Kalian masih hafal bunyi Pancasila? Ada yang mau maju? Sebutkan bunyi-bunyi Pancasila dari Istilah yang pertama ini menunjukkan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi contoh sikap yang sesuai dengan sila yang pertama adalah 1. Beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. 2. Tidak memaksakan orang lain untuk memeluk suatu agama. Jadi kita tidak boleh ya memaksa orang lain untuk mengikuti agama yang kita anut. 3. Toleransi terhadap orang yang berbeda agama. Maksudnya jika orang yang beragama lain sedang melaksanakan ibadah, maka kita tidak boleh mengganggu. 4. Membaca kitab suci. Dan yang kelima adalah berdoa sebelum melakukan sesuatu. Nah, dari contoh-contoh ini ada yang belum kalian lakukan? Yang pertama, kalian sudah beribadah? Tidak memaksakan orang lain untuk agama. Tidak memaksa ya. Yang ketiga, toleransi terhadap orang yang berbeda agama. Misal ada teman yang mau sholat dilarang gitu. Boleh apa enggak? Boleh. Baca kitab suci, ada yang tadi ngaji? Yang kelima, berdoa sebelum melakukan sesuatu. Lakuin dulu. Contohnya apa? Contohnya berdoa sebelum Anak-anak sebelum belajar ataupun sebelum tidur pasti juga harus berdoa. Kita lanjutkan untuk sila yang kedua ya. Sila kedua Pancasila bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya adalah rantai emas ya anak-anak. Contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila adalah 1. Menolong teman yang jatuh. Sikap tolong-menolong merupakan sikap yang sesuai dengan sila kedua. 2. Jadi contoh yang pertama, siapa yang misal temannya ada yang jatuh, bukannya dibantuin malah diketawain? Ayo. Boleh nggak kalau seperti itu? Harusnya dibantu, jangan diketawain. Menyumbang korban bencana alam. Yang ketiga, menjenguk
teman yang sakit. 4. Membantu orang tua. Nah, anak-anak jika rajin membantu orang tua di rumah, sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Lalu yang kelima, saling menghormati dan menyayangi. Yang ketiga, menjenguk teman yang sakit. Kalian kalau ada teman yang sakit, menjenguk apa enggak? Terus yang keempat, membantu orang tua. Siapa yang setiap hari membantu orang tua? Contohnya apa membantu orang tua? Sila ketiga Pancasila berarti persatuan Indonesia. Lambang dari sila ketiga adalah pohon beringin. Contoh sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila: 1. Bergotong royong atau kerja bakti. 2. Bermain dengan rukun dan tidak membeda-bedakan teman. Nah, kalau kita bermain, kita tidak boleh membeda-bedakan teman ya anak-anak, baik itu karena kulit, perbedaan agama, ataupun perbedaan bahasa dan yang lain. Kita tetap harus rukun. Selanjutnya, mengikuti upacara bendera. Yang keempat, belajar kesenian daerah. Yang kelima, cinta tanah air dan bangsa. Kita lihat di sini ada Udin dan Edo. Mereka walaupun berbeda agama, berbeda warna kulit, berbeda suku, tetapi mereka tetap rukun dan bermain bersama. Siapa di sini yang pernah ikut kerja bakti di desa? Biasanya ditinggal apa di yang meninggal? Maksudnya yang suka membedakan teman apa yang dibedakan? Meninggal apa? Tidak meninggal. Biasanya kamu tidak bermain apa enggak? Enggak. Kenapa? Jadi kalau main sama teman-teman itu nggak boleh dibeda-bedain ya. Pokoknya apa tidak boleh dibedain berdasarkan apa? Agama, warna kulit, semuanya harus sama. Ketiga, ada mengikuti upacara bendera. Kalian siap mengikuti upacara bendera dalam minggu sekali? Yang keempat, belajar kesenian daerah. Kalian kalau kelima pernah menampilkan tari? Pernah. Nah, itu bisa menjadi contoh kita belajar kesenian daerah. Kita lanjut ya. Selanjutnya, sila keempat Pancasila. Ekonomi kerakyatan yang dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
anak-anak harus hafal ya, ini adalah sila Pancasila yang paling panjang, tapi tetap harus dihafalkan. Lambang dari sila keempat yaitu kepala benteng. Contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat. 1. Bermusyawarah. Jadi itu bermusyawarah itu adalah contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat. Bermusyawarah bisa dilakukan di kelas anak-anak, contohnya musyawarah untuk memilih ketua kelas, musyawarah untuk menentukan lagu yang akan dinyanyikan bersama, atau di tempat bermain juga bisa bermusyawarah untuk menentukan permainan yang akan dilakukan. Lalu sikap yang sesuai yang kedua adalah menghargai pendapat orang lain. Jadi dalam bermusyawarah pasti ada beraneka pendapat. Kita harus menghargai pendapat orang lain ya. 3. Tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Maksudnya, jika kita memiliki pendapat dan orang lain tidak setuju dengan pendapat kita, maka kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk setuju dengan pendapat kita. Lalu, yang keempat, mengutamakan kepentingan bersama. Yang kelima, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Jadi, jika dalam musyawarah usul kita tidak diterima dan usul teman kita yang diterima yang menjadi keputusan musyawarah, kita tidak boleh marah ya anak-anak. Kita harus tetap menghormati hasil musyawarah, menerima dengan ikhlas dan menerima dengan lapang dada. Contohnya di dalam keluarga sedang bermusyawarah untuk menentukan tempat liburan, tetapi pendapat anak-anak tidak diterima. Jadi tidak perlu marah, kita harus tetap menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Selanjutnya, sila terakhir pada Pancasila yakni sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, contoh sikap yang sesuai dengan sila kelima adalah 1. Bersikap adil terhadap semua orang. Maksud adil di sini adalah kita tidak boleh membeda-bedakan apapun itu ya anak-anak, mau baik dalam berteman maupun jika kita memberikan sesuatu, kita harus adil terhadap semua orang, tidak boleh berbeda kasih. Lalu yang kedua adalah menolong orang yang membutuhkan. Nah, termasuk dalam menolong orang yang membutuhkan, kita juga harus adil. Jika seseorang yang kesusahan bukan teman atau saudara kita atau bahkan orang yang tidak kita kenal, maka kita tidak mau menolong. Itu adalah bukan sikap yang baik. Jadi kita harus menolong siapapun yang membutuhkan. Selanjutnya, yang ketiga adalah melaksanakan tugas piket. Melaksanakan tugas piket ini juga bagian dari contoh sikap sesuai dengan sila yang kelima. Kita melaksanakan kewajiban kita sebagai siswa. Jadi supaya lingkungan sekolah bersih, harus melaksanakan tugas piket dan menjaga kebersihan bersama ya. Dan contoh yang terakhir adalah menghormati orang tua. Kita sebagai anak-anak pantaslah harus menghormati orang yang lebih tua, baik orang tua kita di rumah ataupun bapak ibu guru di sekolah ataupun orang yang lebih tua dari kita. Kita harus memiliki sikap hormat. Dan demikian adalah contoh sikap yang sesuai dengan sila Pancasila ya anak-anak. Marilah kita semua berperilaku sesuai dengan sila Pancasila ya. Kita beribadah, saling menolong, kita rukun, kita mau bermusyawarah dan menghormati orang lain dan juga bersikap adil.